kita akhirnya bisa ketemu lagi di ibadah onsite. Yuk teman-teman yang tidak berkepentingan bisa ayo join ibadah di sini, join ke sini nih, duduk di sini nih. Ayo. Ya ada siapa aja rekoken ya. Ya, terus juga duduknya bisa mungkin maju ke depan lagi, jangan di belakang semua gitu. Isi yang masih kosong ya tempat duduknya. Ya, yuk teman-teman bisa aku ajak untuk kita maju ngisi tempat duduk yang di depan. Ya. Ya. Oh ya. Yuk aku ajak untuk kita bangkit berdiri semuanya. Ya. Oke. Ya. Yuk teman-teman bisa bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah JC Sinergi pada hari ini. Sebelum itu, mari kita satukan diri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat pada hari ini. Kami bisa sama-sama Tuhan untuk berkumpul di ibadah JC Sinergi pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, turunlah menyertai setiap kami Tuhan dalam setiap ibadah kami ini. Biar lawatan-Mu bisa memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, siapa yang di sini sudah siap untuk sama-sama muji nama Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Yo, aku ajak kita kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Yo, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kasih setianya selalu baru untuk setiap kita. Jadi teman-teman bisa kasih tepuk tangan. Yuk kasih sorak-sorak. Yuk sama-sama katakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Yo teman-teman bisa sorakan haleluya. Haleluya. Yo dari awal kita mengatakan Ku rasakan kebaikannya, bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. kasihnya Tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya.
sekali lagi teman-teman tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Teman-teman sebelum kita masuk ke pujian berikutnya, saya undang kita mau sama-sama boleh maju ke depan lagi yuk. Barisannya boleh teman-teman duduknya boleh maju lagi ke depan. Kita mau sama-sama isi kursi dulu yang ada di depan. Nah jadi biar teman-teman nanti ini yang lain yang baru datang bisa ikut join langsung ke belakangnya teman-teman semua. Oke, jadi minta tolong yang cowok-cowok maju yuk. Ada Ken, ada Kacel ya kan, ada Yayan maju ya kan. Boleh maju diisi nggak apa-apa ya. Yang cewek-cewek boleh maju ke depan juga. Oke, luar biasa. Boleh teman-teman kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan sekali lagi. Sorakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan teman-teman buat Tuhan siang hari ini. Hari ini kita datang bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena Allah kita, amin. Boleh tepuk tangan buat dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari nyanyi katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Oh, katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Gak sempat tepuk tangan buat Tuhan hari ini. Sebab hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Main anak berdaya Tuhan dari awal sama-sama katakan. Ku datang ya Tuhan, ku naikkan pujian. Katakan. Bersuka hei, bersorak hei, karena kasih-Nya. Katakan. Dalamku dan hatiku. Semuanya berseru, bukan karena kuat, come on. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bersama tepuk tangan, kemana berdanya Tuhan, sorakan haleluya. Mari teman-teman share sinergi yang nyanyi buat Tuhan dari awal dengan iman, sama-sama katakan. Ku datang ya Tuhan, ku naikkan ku. Semuanya bersuka, katakan, hey, bersorak, come on, hey. Karena kasih-Nya. Katakan dalamku, dalamku. Katakan dan hatiku. Yes Tuhan. Berseru semuanya katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Sampai sorakan buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan, oh Yesus Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mari angkat kedua tanganmu, anak-anak muda Tuhan, katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku
termanis untukmu. Oh, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Puji dan syukurku yang termanis. Sambil loncat ya teman-teman ya. Siap? 1, 2, 3, go! Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Sekali lagi. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bersama tepuk tangan buat Dia, sorakan haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Dia, sorakan haleluya. Teman-teman masih antusias memuji Tuhan hari ini, amin? Amin. Enggak ada jawabannya. Teman-teman masih antusias memuji Tuhan hari ini, amin? Amin. Kalau teman-teman yang di sini antusias, aku yakin dan percaya teman-teman yang di rumah pasti juga antusias. So buat teman-teman yang hari ini antusias, kita mau sama-sama loncat buat Tuhan, oke? Itu yang ketiga ya teman-teman ya. Kayak biasa, oke? Itu yang ketiga. 1, 2, 3, loncat. Kurang semangat. Oke, kita mengembalikan ya kan? Mengembalikan, oke? Mengembalikan semangat kita, oke? Itu yang ketiga lagi teman-teman. 1, 2, 3, loncat. 1, 2, 3, loncat. 1, 2, 3, loncat. Through you I can do anything, I can do all things, cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living. Loncat buat Tuhan, come on guys. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Mari katakan dari awal. I'm not gonna live by what I see. Mari nyanyi buat Tuhan, katakan. I'm not gonna live by what I feel. Semuanya katakan. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. Lebih lagi buat Tuhan, I know that you can do any. Loncat buat Tuhan, come on. I can do anything. Katakan I can do all things, all things, cause it's you give me strength. Sama-sama suarakan. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Katakan strongholds are broken. I am living like it. Nothing is impossible. Buat tepuk tangan buat Dia, sorakan Allah dahsyat. Yes, haleluya. Dari awal teman-teman yang keras buat Tuhan, come on sing. I'm not gonna live by what I see. Lebih keras lagi buat Tuhan, come on. I'm not gonna live by what I feel. Gerakannya jangan lupa ke bawah ya. Deep down I know that you're here with me. Yes Tuhan, I know that you can do. Belum keringetan kan? Lompat buat Tuhan, Tuhan. Through you I can do anything. Yes Tuhan, anak muda dan Tuhan. All things, katakan. Cause it's you give me strength. Lebih keras lagi. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Katakan strongholds are broken. I am living by faith. Katakan nothing is impossible. Sampai tepuk tangan Tuhan buat Tuhan, come on clap your hand. Yes Lord. Dengan suara kita yang keras buat Tuhan, nyanyi, katakan I believe, angkat tanganmu. I believe in you. I
I believe. Yang percaya Tuhan katakan I believe in you. I believe lebih lagi. I believe in you. I believe sambil loncat buat Tuhan ya. Come on say I believe, come on. I believe yang percaya come on lompat. I believe in you. I believe sambil angkat tanganmu katakan through you I can do anything. Nyanyi buat dia. Yes, come on lebih keras lagi. Nothing is impossible Through you blind eyes are open. Yes, Tuhan dengar suara anak-anak muda hari ini. Come on, lebih lagi buat dia. Come on, loncat buat Tuhan. Nothing is impossible Through you I can do anything. Katakan I can do all things. All things cause it's you in me. Sorakan nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Katakan strongholds are broken. I am living right way. Nothing is impossible. I believe. Tepuk tanganmu, come on. I believe in you. I believe in you. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Silakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kasih-Mu yang selalu tercurah bagi kami tidak ada habis-habisnya Tuhan. Mari teman-teman, aku ajak untuk kita ucapkan syukur, naikkan sembah buat Tuhan. Jaga kami Tuhan Yesus. Hanya untukmu Tuhan, Allah
dipersilakan untuk naik. Aku akan segala rancanganmu, Tuhanku, terang kekuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kubutuhkan menurut kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kubutuhkan menurut kehendakmu terjadi. Sekali lagi Engkau sanggup. Amin. Yesus. Ya Yesus. Segala yang kubutuhkan menurut kehendakmu terjadilah. Sorak-sorai kita bagi Allah. Haleluya. 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 Shikira patakarara basyatarara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah dengan kesanggupan yang luar biasa. Sebab Engkau dahsyat bagi kami. Kami tahu bahwa Engkau telah memanggil, memilih, menetapkan kami. Akan menguduskan kami untuk mempersiapkan diri kami, pemimpin-pemimpin muda. Untuk dipakai bagi generasi ini ya Bapak. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Di tengah-tengah setiap kesulitan-kesulitan yang ada bagi kami. Inilah kesempatan untuk terus memperlengkapi diri kami. Menghadapi hari-hari ke depan yang jauh lebih sulit daripada apa yang kami hadapi hari-hari ini. Bapak terima kasih. Karena itu Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hatimu, firman-Mu buat kami. Khususnya hari ini kami akan membicarakan tentang pasangan hidup yang mendampingi seluruh jalannya kehidupan kami bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih. Mari Engkau urapi kami, hamba-Mu dan setiap kami. Sehingga kami ada dalam urapan yang sama dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki supaya terjadi dalam kehidupan kami semua. Sehingga kami boleh berkata, terjadilah menurut kehendak-Mu bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, kita kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Lama gak ketemu ya. Banyak situasi-situasi yang berbeda. Ya kita pernah ketemu sekali dua kali di Zoom lah ya. Tapi hari ini tatap muka dengan separuh muka kita gitu ya. Semoga saya masih tetap kenal dengan separuh muka yang kelihatan gitu ya. Baik, teman-teman muda, pemimpin-pemimpin muda, saya senang sekali diberikan tanggung jawab ini. Dan ini kalau boleh dibilang, satu sisi saya bilang begini nih temanya, gue banget gitu. Udah bisa ya, kelihatan ya, bisa dimatiin gak yang bagian depan ini?
Bang Pino tahu nggak? Udah tahu ya, di bagian belakang ya. Teman-teman kelihatan dulu nggak? Gitu aja deh. Nggak begitu kelihatan ya. Ya memang saya lupa tadi ngambilnya putih. Tapi nggak apa-apa, bisa dibantu Bang Pino. Ya, jadi tema ini adalah tema yang gue banget gitu. Maksudnya saya kepingin banyak berbagi tentang hal ini sebenarnya. Karena saya harus jujur katakan, banyak di antara kita orang-orang muda, teman-teman muda Kristen itu salah kaprah. Ya mungkin karena begini, kalau kita bicara tentang pasangan hidup dengan gaya hidup modern, dengan konservatif menurut Alkitab itu kan susah ya. Betul nggak? Ya betul Kak Gun ya, susah banget. Karena kita sudah berpegang pada pola, Kak Simpson ini kan zamannya udah zaman modern. Apalagi sudah zaman postmodern sekarang, bukan hanya modern tapi postmodern. Jadi kalau kita dibawa kepada pandangan konservatif menurut Alkitab kan rasanya susah ya. Tapi mau tidak mau, karena saya mesti bilang begini, apa yang terjadi pada hari ini ya, dalam situasi yang kita hadapi ini, dengan separuh muka kita ngelihat ini sekarang, dalam situasi-situasi yang ada sekarang ini kalau ditelusuri sama teman-teman benar-benar gitu menurut apa yang Alkitab katakan, ini benar sedang terjadi. Betul nggak? Bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Baru-baru udah dengar beritanya belum? Bahwa sekarang setelah terjadinya vaksinasi ini terjadi degradasi moralitas yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena sekarang orang sangat ingin melindungi dirinya dari COVID-19, lalu dikatakan begini, maka begitu muncul vaksinasi orang menjadi egois. Ada orang-orang yang mengatakan atau yang rela memberi vaksin untuk dirinya, membeli vaksin untuk dirinya itu dengan dengan harga yang mahal gitu. Dia tidak peduli orang lain yang miskin dan lain sebagainya. Ada artikelnya beberapa hari ini gitu ya di WhatsApp di mana gitu ya. Dia nggak peduli orang-orang yang nggak punya duit, ya terserah dia aja mau hidup gimana gitu ya. Ya apalagi mengingat sekarang vaksinasi ini diburu oleh semua negara yang notabene vaksin yang dianggap menurut begitu banyak struktur media gitu ya, strukturasi media terhadap keadaan kita gitu ya, adalah vaksin dari Cina gitu. Karena Pfizer dari Jerman dan lain sebagainya, dari Amerika itu masih dianggap gini, antara ya dan tidak gitu. Banyak efek dan seterusnya lah. Teman-teman saya kira tahu semua mengenai hal ini. Jadi sekarang apa yang disebut degradasi moral, orang menjadi egois, itu betul-betul menguat ya. Di tahun 2020 kemarin kita semua takut mati gitu ya. Lalu kita menjadi egois karena kita takut siapa tahu nanti kamu nularin aku gitu kan. Sekarang muncul vaksinasi, semua orang berebut vaksin, nggak peduli orang miskin itu mau dapat vaksin apa enggak, kalau bisa si jatah orang miskin juga aku beli. Yang penting aku selamat. Nah, bukankah Alkitab berkata seperti demikian? Ya, betul nggak? Ya kita sering belajar tentang hal itu. Jadi mau tidak mau sekarang dalam banyak kehidupan kita pun kita harus harus kembali kepada Alkitab. Maka saya sampaikan terus sama semua orang, saya katakan tidak ada lagi nilai yang bisa kita pakai sebagai kebenaran kecuali kebenaran yang absolut, yaitu Alkitab. Nah, ini teman-teman yang ada di sini harus paham itu. Jadi kadang-kadang saya bersifat konservatif dalam banyak hal, pengajaran dan lain sebagainya. Karena memang tidak ada pilihan. Hukum moralitas itu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kepentingannya. Jadi yang teman-teman harus pegang sekarang, ya, kalau kita mau hidup kita pada akhirnya kembali kepada Tuhan, maka tidak ada lain kecuali tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang sepakat dengan saya sama-sama dengan keras katakan. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar, kalau kita bicara tentang finding your true
life partner gitu, your true life partner, menemukan pasangan hidup yang benar, yang tepat, itu tidak bisa tidak juga kita harus menggunakan pola Alkitab. Karena soal tentang pasangan hidup itu bukan soal keinginan kita, bukan sekedar gairah kita, bukan sekedar karena saya ini sudah pada waktu umurnya. Artinya karena saya sudah lewat masa puber, maka saya harus menemukan pasangan hidup saya. Nah, bukan itu, tetapi harus melihat kepada apa yang Tuhan katakan, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berpartnership. Ya, coba kita lihat sama-sama. Semoga ini nyampe. Oke, kita mulai dari sini. Mau atau tidak mau, kita nggak bisa lepas dari ini. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, saya lihat di sini apa katanya? Sama-sama katakan. Apa? Mereka. Bukan dia, tapi apa? Mereka. Jadi begitu Tuhan berpikir tentang menciptakan manusia, dia tidak menciptakan single, tapi partner. In the partnership, dalam satu hubungan yang terikat dalam hubungan yang nanti kita akan kenal kemudian adalah hubungan suami istri. Mereka, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, baru dipisah di sini, laki-laki dan perempuan, diciptakannya kata yang sama mereka. Jadi dalam pola pikir Allah yang sempurna, dia tuh kan Allah yang sempurna. Setuju ya? Allah yang sempurna. Dia tidak pernah dalam konsep berpikirnya atau kemudian berkata-kata untuk menciptakan apa yang dia konsepkan itu setengah jadi. Ya, sederhananya kalau kita punya gadget, ya, orang punya konsep pikiran tentang gadget. Dia nggak tiba-tiba jadikan seperti apa yang dia pikirkan. Artinya gini, mungkin dulu kita punya gadget tidak seperti sekarang, full color dengan pixel yang begitu rapat. Kalau dulu kan monokrom, ya toh. Mungkin dulu orang berpikir seperti apa yang orang pikirkan sekarang, tapi dia bertahap. Paham ya? Bertahap dari waktu ke waktu mengalami apa yang disebut dengan evolusi dari waktu ke waktu. Sementara Tuhan tidak demikian. Tuhan dalam konsep berpikirnya sempurna. Begitu dia ciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, begitu jadinya. Maka dia akan bertentangan dengan apa yang kita pelajari selama ini dengan teori Darwin, teori evolusi. Manusia dari monyet atau kera lalu berevolusi menjadi manusia yang sempurna seperti sekarang. Enggak begitu loh. Saya harus tegaskan ini. Jadi konsep berpikir tentang manusia yang berpasang-pasangan, berpartnership itu udah ada dalam konsep yang sempurna dari Allah. Diciptakan laki-laki, lalu diciptakan perempuan, dan dikatakan mereka itu, ayat yang ke-27 kemudian, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dia laki-laki dan perempuan, dan ayat 28 katakan apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Dalam konsep kesatuan manusia sebagai pasangan suami istri, ya dalam konteks ini, tadinya saya nggak mau sebutkan itu dulu, tapi mau tidak mau gitu ya. Karena ini bukan sekedar sahabat atau teman kalau kita bicara tentang partner pasangan hidup ini. Ya life partner ini pasangan hidup. Dia bilang untuk apa? Melaksanakan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup manusia yang berpasang-pasangan itu, suami dan istrinya. Jadi yang pertama yang harus ada di benak kita, kalau kita bicara tentang pasangan hidup, kita harus menyelesaikan pemikiran kita pada ini. Yaitu bahwa manusia
dipertemukan atau disandingkan dengan pasangannya itu semata-mata untuk memenuhi tujuan Allah. Bisa paham? Dalam konsep pemikiran kita harus selesai bahwa manusia kita ketika dipertemukan dengan pasangan kita, sudah semata-mata untuk memenuhi tujuan Allah. Titik di situ. Jadi bukan sekedar untuk kesenangan kita, bukan sekedar untuk gengsi kita, mungkin semua orang sudah pacaran, saya belum pacaran, atau semua orang sudah menikah, saya kok belum menikah. Kan nanti nggak enak diomongin orang, daripada diomongin orang terus ya udah nikah saja. Enggak begitu. Yang setuju, angkat tangan lambai-lambai. Masih banyak yang belum setuju ya. Harus selesai dengan konsep itu. Kalau enggak, kamu nggak akan menemukan pasangan hidup yang sempurna seperti apa. Ya, karena nanti kalau kamu nggak sampai di situ, kamu ketemu istri nanti, pasangan hidupmu, istrimu, pacarmu atau istrimu ke depannya. Kamu akan banyak menuntut. Sampai-sampai bisa berpikir begini, udah nikah punya anak 2, anak 3. Ini jangan-jangan bukan jodoh saya. Atau nanti kemudian sudah tua, kakek ninen katanya, ketika didoakan dulu, semoga menjadi kakek ninen yang bahagia ke depan. Sudah kakek nenek umur 70 tahun, karena sering ribut terus pikir-pikir, Tuhan apa ini dulu jodoh saya ya? Terus jodoh saya di mana ya? 70 masih mikir bukan jodoh saya. Itu karena konsep berpikir di awal tidak selesai dengan ini. Amin. Nah, Kejadian 2:18 itu hal yang lain. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, harus dipisahkan nanti dengan konsep awal Tuhan. Konsep awal Tuhan sempurna, menjadikan setiap orang itu punya partner. Dan dalam hubungan partnership-nya, maka dia harus pada tujuan yang Allah inginkan dalam hidupnya. Sudah? Nah, pada bagian yang pasal yang kedua ini, saya melihat atau saya lebih melihat kepada ini. Bahwa Tuhan sedang mengajar kepada laki-laki, dalam hal ini Adam pada waktu itu, bagaimana menemukan konsep partnernya. Kalau teman-teman lihat, kan Tuhan bilang begini, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi penolong apa jadi perongrong? Penolong. Maka yang kedua sebelum saya lanjut, kita harus selesai pada konsep berpikir, kalau mau menemukan pasangan hidup itu, pasangan hidup yang menjadi penolong, bukan perongrong. Ya, penolong dalam situasi suka dan dalam situasi duka. Penolong dalam suka saat gimana? Kamu jangan terlalu berlebihan, bersuka-suka. Ingat, hidup itu ada masanya. Karena Tuhan selalu bilang begitu, ada masa buat kita. Mengingatkan untuk tidak terlalu euforia pada waktu dia bersuka. Ya toh? Ingat juga pada waktu berduka jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena kita masih punya harapan. Cari pasangan hidup yang begitu. Jangan pada saat dia senang, ikut senang sampai lupa diri. Halo? Itu pada saat berduka juga, ikut berduka cita sampai larut. Akhirnya enggak punya harapan, bunuh diri bareng-bareng. Ya? Itu harus ada pada kita loh, pemikiran itu. Nah, selanjutnya kalau kita melihat pada konsep ini, makanya saya bilang tadi, bahwa ini konteksnya berbeda dalam hal ini, sedang mengajar kepada laki-laki bahwa teman yang sepadan dan penolong yang sepadan itu tidak ditemukan dalam konsep manusia. Karena, coba perhatikan ayat kalian masing-masing, Alkitab kalian masing-masing. Setelah Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 ini Tuhan bilang,
Tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menciptakan penolong yang sepadan. Apa yang Tuhan kasih kepada laki-laki? Coba buka Alkitabnya masing-masing, pasal yang kedua. Hah? Oh, sorry. Apa di situ? Bolehkah saya minta? Apa? Apa? Saya kok nggak kedengeran ya? Apa karena mulutnya tertutup jadi pelan-pelan suara? Hah? Binatang-binatang. Betul enggak? Bukan perempuan. Nanti cerita ini sebenarnya nanti pada waktu di konseling pranikah itu semua dapat. Ya, bagian ini supaya konsep yang berpikir tentang pernikahan itu benar gitu. Cuman saya mau daluin lah kasih kali kepada kalian. Ketika Tuhan berkata kepada Adam, tidak baik manusia seorang diri saja, dia tidak menciptakan perempuan langsung. Dia ciptakan binatang. Lalu sesudah diciptakan binatang, dia berkata kepada Adam, nih kasih identitas kepada binatang ini. Itu kata di situ memberi nama, itu identitas, bukan nama Simpson, tapi identitas, identity, selalu saya bilang begitu. Mengidentifikasi. Dan Adam datang ke binatang-binatang itu. Lihat dia satu persatu, mengidentify. Ada nggak yang sepadan dengan dia? Yang sepadan itu yang siapa? Serupa segambar Allah. Ternyata setelah dilihat semua, enggak ada yang cocok. Dia lihat, identifikasi, waduh ini badannya bahenol, hidungnya bukan mancung tapi panjang, telinganya lebar, mungkin banyak mendengar dia. Tapi kok dipegang kulitnya kasar berbulu, bulunya tipis, apa namanya? Hah? Setelah diidentifikasi, gajah, nggak sepadan, geser. Lihat lagi, wah ini putih, bahenol sekali, ya toh. Lalu kemudian hidungnya mancung, tapi agak rata gitu. Lalu diidentifikasi, kulitnya si halus, agak berbulu, namanya apa? Putih, berbulu, bahenol, banyak lemak. Babi dia namanya. Pura-pura nggak tahu. Lihat, bukan, geser. Diidentifikasi nggak sesuai, geser. Datang, lihat lagi. Wah, ini agak mirip, gitu ya. Cuman agak sedikit berbeda, seperti teori evolusi itu ya. Seperti itu. Jalannya berbeda dengan Adam. Agak abu-abu. Warnanya tidak sama dengan kita, coklat-coklat atau merah-merah katanya dulu. Lalu dideketin, nyengir-nyengir dia. Apa namanya? Jangan nengok ke teman-temannya, monyet ya. Terus diidentifikasi, aduh nggak sepadan, meskipun agak mirip, geser dia. Nggak menemukan identitas yang sama. Maka saya selalu bilang, nanti kalau nikah, kalau lagi marah, kamu jangan identifikasi istrimu bilang begini, dasar tidur meluru kayak babi. Kalau kita bilang dia babi, kita diidentifikasinya apa? Hah? Babi juga. Tuh yang harus tahu. Jadi setelah diidentifikasi, bukan, maka Adam bilang begini, mana Tuhan, katanya ada yang sepadan dengan saya. Enggak ada yang sepadan, udah dicari semua identifikasinya, udah dikasih nama semuanya. Ngomel sama Tuhan, mungkin ini imajinasi saya. Ngomel Tuhan langsung bilang ini, tidur dia. Betul nggak Alkitab bilang? Maka tidur nyenyak, operasi, ambil tulangnya, diciptakan oleh Tuhan, lalu dibawa kepada Adam, dan waktu Adam melek bangun bilang, this is it. Ini dia, perempuan yang sepadan. Udah, konsep itu
perlu kita tangkap sebagai gini. Upaya apapun untuk kamu mencari jodohmu atau pasangan hidupmu, kalau kau lepas dari Tuhan, kau akan ketemu babi, kau ketemu gajah, kau ketemu monyet, kau ketemu binatang-binatang. Halo? Serem ya khotbah saya. Ini khotbah akhir zaman, gak pernah menghibur. Ya, tapi mempersiapkan kalian. Oke, nah, jadi ini yang harus ditangkap. Kembalilah kepada konsep awal apa yang Tuhan mau. Kembali kepada Dia. Nah karena itu mari kita tangkap di waktu-waktu kita sekarang ini. Bagaimana caranya kita menemukan pasangan hidup kita. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Konsep awalnya di mana Tuhan ingin supaya kita semua menemukan pasangan yang tepat. Saya ingin langsung kepada beberapa bagian yang saya sebut sebagai prakteknya aja lah kita tangkap. Kita akan lihat kisah yang sangat terkenal, kisah Ishak dan Yakub. Pada Kejadian pasal yang ke-24 dan Kejadian pasal yang ke-27 dan pasal yang atau sampai pasal yang ke-29 bahkan 30 31 nanti kita lihat. Nah, apa yang kita bisa pelajari pada pagi siang hari ini? Yang pertama pada kehidupan Ishak, pada waktu dia ingin menemukan pasangan hidupnya, dia memulainya dengan perjanjian Allah. Ya, dimulai pada perjanjian. Ya, kita semoga sih teman-teman tahu karena kita nggak punya cukup waktu untuk semua mempelajari, mendalami lebih banyak di Alkitab. Tapi saya haraplah teman-teman bisa baca karena ini tentang hidupmu hari ini dan ke depan sih ya. Pasal yang ke-24 kita menemukan di sana bagaimana Ishak dipertemukan kepada pasangan hidupnya yang prosesnya itu dimulai dari sebuah perjanjian. Di Kejadian pasal yang pertama pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan 7 kita menemukan itu. Ya. Coba kita lihat, perhatikan. Saya akan ceritakan lalu saya akan baca ayat-ayat yang memang perlu bagi kita. Di mana pada saat itu Abraham itu sudah dikatakan sudah tua. Ya. Setelah kita tahu pada waktu Abraham itu diminta oleh Tuhan mengorbankan Ishak, dalam proses itu di mana Ishak menjadi anak perjanjian dan seterusnya. Sampai kemudian dikatakan Abram telah menjadi tua. Lalu kemudian Abraham panggil hambanya, ya seorang hamba yang setia, lalu dia berkata begini, aku mau ngambil sumpahmu demi Tuhan kepada bujangnya itu. Dia bilang begini, taruh tanganmu di pahaku dan aku berkata ingin pesan kepada kamu bahwa dia katakan begini, engkau harus ambil ya, jodoh anakku Ishak, seorang perempuan di tempat di mana aku diam dulu tinggal, kembali kepada sanak saudaranya. Nah lalu singkat cerita pembantunya bilang begini, bagaimana nanti kalau seandainya perempuan itu tidak mau diajak ke tempatnya sekarang gitu ya. Nah ini yang terkenal ayat ini, dalam ayat yang ke-7 ya. Dikatakan atau ayat yang ke-6, kita akan mulai dari ayat yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi Ishak itu menemukan pasangan hidupnya itu mulai dengan perjanjian. Jadi ini harus ditangkap betul, enggak sembarangan. Pada perjanjian apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena begini, banyak orang waktu dia masih single, dia punya doa, dia punya kerinduan, dia merasa bahwa ada janji Tuhan yang harus digenapi dalam dirinya. Tapi setelah pacaran, jangankan nikah, pacaran saja dia sudah menyimpang dari perjanjian itu. Satu contoh,
Seringkali kita ini kalau KKR ditantang, siapa yang memberi diri untuk Tuhan melayani? Melayani, wah melayani gitu ya. Waktu single, begitu dia dapat pacar, pacarnya bilang, masa tiap Sabtu datang sinergi terus? Kapan ada waktu buat aku? Waduh, bubar semua yang kemarin dijanjiin sama Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup buat Tuhan. Pelayanan sepenuh waktu. Saya gak mau tahu apapun yang terjadi. Aku cinta Engkau Tuhan. Mati-matianlah aku cinta Engkau. Baru ditanya, kalau besok minggu malam minggu gak datang lagi, kita end. Tanya pilihannya mau end apa mau berseri. Ya, kita harus berani katakan bahwa, oh no, saya pilih Tuhan daripada kamu. Nikah juga belum, pacaran juga baru kemarin. Sok-sokan nantang kita gitu kan. Nanti kalau enggak kita bingung, ya pilihan kita. Nah ini kan nyata, apalagi nanti sudah nikah. Saya sudah begitu banyak menghadapi hal-hal seperti ini. Waktu masih single, pelayanannya luar biasa. Begitu nikah, enggak ada komitmen untuk pelayanan. Ini tidak boleh terjadi. Ishak memulai, ya, atau ya, walaupun ini semua ada dalam tatanan orang tuanya ya, dan ini hal yang terbaik sebenarnya dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, dengan perjanjian, ya. Nah, bagaimana dengan Yakub? Yakub itu memulainya dengan pelarian. Tahu ceritanya Yakub? Yakub itu menipu bapaknya atas ya konspirasi ibunya. Tahu ya ceritanya ya? Harusnya Esau yang dapat berkat kesulungan, Yakub yang dapat. Lalu mamanya bilang begini, Yakub, itu Esau marah besar loh sama kamu. Wah, kamu bisa mati kamu sama dia. Karena Yakub itu suka pergi berburu, ganas dia dibandingkan dengan Yakub yang sering di rumah. Nah lalu kemudian ibunya bilang begini, nih siapin diri deh, kamu harus pergi lari. Betul gak keterangannya? Lari. Nih. Jadi sekarang anakku ayat 43 pasal yang ke-27, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan apa? Larilah kepada Laban, lari dari rumah. Yakub itu disebutkan di dalam Alkitab dia lebih senang di rumah. Tapi sekarang ibunya bilang larilah katanya. Lari dari rumah. Nah ini kan tidak sederhana kalau dalam pemikiran yang kita dalami pemahaman teologisnya. Orang yang lari dari rumah itu bukan sekedar dia lari untuk menghindari keributan. Tapi lari dari rumah itu menghindari semua tatanan yang harusnya dihidupi oleh seseorang. Maka teman-teman harus ngerti ini. Begitu engkau lari dari rumah, tinggalkan rumah. Ini lari dalam pengertian memang mungkin kesel sama mama papa lari gitu ya. Pergi tinggal di rumah. Anda kehilangan semua otoritas, perlindungan. Paham gak? Makanya jangan coba-coba kalau lagi kesel sama mama papa berpikir, gue mau pergi aja lah. Anda kehilangan semua otoritas, payung perlindungan dari Tuhan. Itu harus tahu. Nah ini pemahaman ini kita harus tangkap. Mulai dengan pelarian, memang ibunya sih yang ngatur. Tapi kalau kita lihat ini kan ada sebab dan akibatnya. Maka kita harus berhati-hati dan terus berdoa. Saya juga mesti anjurkan kepada kalian, doakan papa mama juga. Kadang-kadang mengenai pasangan hidup ini kita juga salah memilih, ya tidak kurang atau ada beberapa yang juga salah karena orang tuanya gitu ya. Beberapa orang tua membiarkan anak-anaknya menikah dengan orang kaya yang penting meskipun tidak seiman. Begitu ketemu orang seiman, naiknya motor Honda gitu ya. Aduh, cuman Honda lah gitu ya. Lalu kemudian begitu ketemu orang yang kenal Tuhan,
naiknya Honda juga. Cuma beda. Hondanya Honda apa Sony? Mana Sony? Honda Civic ya. 1M sekian. Sama-sama Honda, tapi itulah cinta buta. Sama Hondanya, tapi bisa meraba. Mana Honda C70? Cuma Om Gunawan yang manggut-manggut, karena yang tahu cuma Om Gunawan. Atau Honda apa itu? Bebek yang bulat lampunya itu. Bebek kuno. Hah? Capung. Ya. Dengan Honda Civic. Aduh, diraba beda. Cinta buta kadang-kadang. Sama-sama Honda tapi tetap bisa meraba, gitu ya. Nah, lihat nih. Kita melihat ini harus kita pahami betul. Lihat bagaimana kemudian ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Kalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan itu, apa gunanya aku hidup lagi? Saya tahu nggak? Ini dalam rangka apa? Konspirasi sebenarnya. Dalam hal ini, ya, Ribka tidak punya kuasa untuk berkata kepada Ishak, kamu pergi. Udah nanti papa urusan aku, nggak bisa. Itu harus atas persetujuan papahnya. Dalam hal ini Yakub. Maka ibunya ini mengeluh dalam rangka supaya Ishak izin, udah keluar dari rumah, pergi kamu begitu. Ya. Jadi lihat, ini alasan yang kita bisa lihat untuk cari jodoh, tapi mulainya dengan pelarian, takut menghadapi masalah yang ada di rumah sebenarnya. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita dalam hal mencari jodoh. Kamu nggak bisa mencari pasangan hidupmu karena pelarian. Pelarian karena sering diomelin, nggak ada teman yang diajak ngobrol, saya sendirian, lalu mulai bujuk-bujuk perempuan, terus sharing, cerita tentang hidup, terus temannya, terus teman perempuannya ini atau teman laki-lakinya ini dengerin, wah ternyata hidupmu kisahnya merana sekali ya, aku menaruh belas kasihan kamu sama kamu, oh aku mau doain kamu. Itu konspirasi namanya. Besok karena sering didengerin cerita lagi, ke dia lagi, 3 kali 4 kali ketemu, kayaknya kamu jodohku deh. Oh dari mana kamu tahu? Iya, kamu mengerti perasaanku. Kamulah orang yang paling paham dengan aku. Konspirasi. Halo? Ada yang senyum-senyum pasti udah tahu apa jalan cerita yang model begini-begini nih banyak gitu ya. Betul ya Cici Mang? Oke? Pacaran bukan untuk pelarian. Cari pasangan hidupmu bukan untuk pelarian. Hati-hati dengan itu. Ya. Coba lihat ini sudah jelas gitu ya kisah ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, Ishak itu dalam Kejadian pasal yang kedua 4, cari pasangan hidup yang cakap. Cantik itu yang namanya calon istrinya. Ya, yang namanya Yakub. Ishak ini bukan cari istri yang jelek juga. Selain cantik itu dihitung dengan cakapnya. Cakap itu cekatan, ya, cerdik, cerdas. Cekatan itu mampu melakukan banyak hal dan lain sebagainya. Nah, dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-16 nanti teman-teman bisa melihat itu semua, gitu ya. Coba kita lihat ya, kita perhatikan. Di mana kemudian saya akan ceritakan setelah hambanya setuju, oke, lalu dia bawa semua keperluan, ya, barang-barang keperluannya, dia pergi ke tempat dulu Abraham bersama-sama dengan keluarganya. Nah, waktu sampai di sana, gitu ya, di dalam ayatnya yang ke 13 dikatakan begini.
Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlalilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga aku timba air sampai semuanya puas minum. Ini perempuan cakap, cekatan gitu ya, rajin. Nah, di samping ada catatan moral tadi di sana, di mana dikatakan dia belum bersetubuh. Tentu dia menjaga pergaulannya. Bukan perempuan yang sembarangan. Tapi juga dia cekatan. Waktu dibilang sama hambanya. Nah, dari doa hambanya tadi ya. Tuhan kiranya kalau nanti ada perempuan yang datang, terus aku minta air dan dikasih. Bahkan juga sampai kepada onta-onta nanti dikasih. Pertemukanlah dia yang kau tentukan sebagai jodoh dari Tuanku. Dan benar, temu, minta, dikasih minum. Lalu perempuan ini bilang, buat onta-ontamu sekalian diminumin, dikasih minum. Luar biasa gak? Ya, cakap. Nanti kalau lihat mau yang cakap kayak apa menurut Alkitab, di dalam Amsal pasal 31 teman-teman bisa menemukan itu ya. Yang cakap yang seperti apa. Jadi bukan sekedar cantik, tapi juga cakap. Lalu kemudian bagaimana dengan Yakub? Ya, Yakub cari pasangan hidup yang cantik. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, pasal 29, selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Ada bedanya enggak? Lihat ya, emosi jiwanya begitu lihat perempuan cantik. Hah? Ada bedanya enggak? Langsung ambil posisi, angkat batunya, kasih minum kambing-kambingnya. Padahal itu udah pekerjaan perempuan-perempuan, itu biasa. Para pria kalau ngelihat perempuan cantik, kan di sinetronnya juga banyak. Kalau yang jelek mah koar-koar minta bukain pintu, diam aja. Kalau ketemu yang cantik bukain pintu. Mau duduk kursinya disediain. Itu sinetron. Kelihatan emosi jiwanya di situ. Ini memang mungkin cinta pertamanya. Maksudnya cinta pada pandangan pertama. Begitu lihat cakep, wah cantik. Dan itu dia simpen dalam hatinya. Ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat ini. Ya. Dia pikirkan hanya dengan cantik. Ada gak keterlibatan dalam hal ini Tuhan di sini? Nggak ada. Oke? Supaya lebih cepat. Yang ketiga, nanti saya bisa bagi atau simpulkan pada bagian. Yang ketiga, di mana Ishak itu memulai atau dimulai dengan Tuhan karena tidak sepenuhnya Ishak yang memulai di awalnya. Dan mengikuti tuntunan Tuhan. Nah lihat ya, ada prosesnya di situ. Kejadian 24 ayat 20 sampai 28.
Ya, teman-teman bisa baca, tapi saya bisa simpulkan begini. Dimulai dengan doa. Bujangnya itu berdoa loh sama Tuhan. Dalam hal ini Eliezer itu berdoa dengan Tuhan. Tuhan kiranya, betul ya? Betul nggak? Lalu kemudian kalau kita lihat nanti bagaimana kemudian pada akhirnya adalah ketika ketemu dengan pasangan ini, setelah doa, lalu yang terjadi begini nih, ini yang saya ingin bagian 3 ini penting. Mengikuti tuntunan tanda dari Tuhan atau tuntunan tanda dari Tuhan. Dia kan doa tadi dibilang begini, kiranya nanti kalau ada perempuan yang datang, lalu aku minta minum, dikasih. Betul ya? Dan juga dia bahkan menawarkan buat onta-onta. Dan teman-teman lihat kisahnya, bagian ini saya kira kita harus baca ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlari ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri, saya garis bawah itu. Untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas, maka orang itu mengambil anting-anting emas dan setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya. Dan Tuanku itu dan Tuhan telah menuntun aku di jalan rumah saudara-saudaraku, rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Yakub gimana tadi? Setelah lihat, angkat ini batu, kasih minum atau sebaliknya. Begitu tahu Rahel saudaranya, peluk, cium. Memang pada masyarakat pada waktu itu dikenal gini, cium itu bisa dilakukan karena hubungan persaudaraan. Kedua dalam pertemuan-pertemuan reuni. Ya, ketiga pada perpisahan terakhir. Boleh. Tapi beda nih kalau lihat bujangnya gitu ya. Pertama dia datang doa kepada Tuhan, begitu dia ketemu ini yang menurut teman-teman, tahu nggak si Yakub ini bahwa Lea itu belum nikah, kakaknya belum nikah, tahu nggak? Tahu mestinya. Tapi kenapa dia minta adiknya? Ya karena udah nggak tahan, ngebet gitu loh. Maka pelanggaran ada terjadi, pelanggaran ada terjadi, gitu ya. Bisa mundur tadi teman yang di sana operate-nya. Ya. Pelanggaran ada terjadi, pelanggaran etika terjadi, dengan mertuanya menjadi ya saling bertentangan, ya. Lalu kemudian melanggar firman Tuhan beberapa. Ya karena hal-hal ini dimulai dari cara yang salah, ya. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dengan kehidupan kita. Kalau kita mau menemukan pasangan hidup yang benar, ya, menemukan cinta sejati kita, bukan kepalsuan. Ya, kalau lihat kisahnya ini panjang sekali, bagaimana kemudian Rahel marah sama Yakub, Yakub diomelin sama Lea, Lea ngomel lagi, menuntut lagi dan seterusnya. Ya, tidak selesai persoalannya dalam sepanjang kehidupannya. Nah, saya berdoa supaya teman-teman bisa memahami ini. Kalau ada yang sedang berdoa meminta tuntunan Tuhan atas pasangan hidup kita, gitu ya. Apa-apa yang kita mau,
teman-teman boleh buat list kok. Boleh, nggak apa-apa. Saya dulu sama pasangan hidup saya yang sekarang, gitu ya, maminya Winnie, maminya Sony. Tahu ya? Tahu nggak? Tahu gitu, karena saya pakai spot. Saya minta, satu, umur mesti beda jauh sama saya. Saya sadari saya orang dominan, saya independen. Kalau saya ketemu dengan istri yang dominan, independen, waduh, fatal. Ya, bisa ribut terus. Saya orang yang tidak suka didikte. Tuh. Kedua, hamba Tuhan yang mencintai pelayanan, lalu kemudian urusan mencintai saya itu pasti akan mengalir kalau dia cinta Tuhan. Cinta pelayanan. Karena saya sudah memberi diri saya untuk melayani. Itu yang saya minta. Saya berdoa. Lalu kemudian saya dapat dalam penglihatan ketika saya ada di Batam. Dalam doa-doa saya. Kenapa? Karena pada waktu itu di Batam, ya Tuhan, saya berpikir begini, ini rupanya kenapa seorang hamba Tuhan harus menikah. Di Batam itu perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki. Karena di sana pulau industri kan. Ada dari Jawa, dari Sumatera, dari Timur, khususnya NTT itu banyak di sana. Saya tiap malam kalau pelayanan komsel itu dikawal sama bidadari, bukan malaikat. Yang bawain gitar, yang main gitar perempuan semua. Kalau pulang, gembala di tempat saya melayani itu bilang tidak boleh pulang lebih dari jam sekian. Karena waktu itu saya masih praktek. Wah, semua bilang, gak apa-apa nanti kami yang ngomong. Saya pernah sampai dikunciin dan udah dibukain lebih dari 2 jam. Saya lempar batu untuk bisa ke lantai 2 supaya di kamarnya gak dibuka-bukain. Dimarahin. Waduh, mau apa saja saya tinggal sebut, besok ada di kantor sekretariat. Mau bakmi, mau baku teh, mau apa, ada pokoknya. Dan saya bilang begini, Tuhan, gila ini. Saya bisa kejeblos di sini. Saya bilang, Tuhan, saya bukan mau, tapi saya butuh. Maka dalam satu doa, saya tiba-tiba diperlihatkan wajahnya Karani. Bangun saya. Nggak mungkin tuh anak pendeta besar di Jawa Tengah. Kan sekolah satu sekolah teologi tuh. Itu anak pendeta besar di Jawa Tengah. Dan saya ini bukan siapa-siapa. Dan saya sudah jatuh miskin. Karena sudah menyerahkan hidup buat Tuhan semuanya setelah jatuh miskin. Dan saya sekolah itu, nggak mungkin. Saya tidur, diganggu terus dengan pikiran itu. Nggak mungkin. Tiba-tiba berapa hari dia telepon, halo, selamat siang. Itu kan di masa itu kalau kuliah praktek, Karani juga pulang ke sini. Selamat siang. Zaman itu, zaman kartu telepon yang tipis, yang kalau selesai itu udah nggak cukup pulsanya, bolong, ceklok, nggak bisa dipakai lagi. Karena pulsanya menipis, bisa dipakai hanya tuh, halo, bisa habis gitu loh. Nah, dia tuh disayang banyak orang, jadi setiap kartu itu dikasih sama dia, yang sisa-sisa dikartu. Rupanya dia tuh, halo selamat siang, halo, bisa bicara dengan Coach Simpson? Iya saya sendiri, hilang dia suaranya. Jadi dia pakai kartu-kartu sisa itu. Saya pikir kenapa dia telepon saya ya, saya tahu dia ganggu terus. Beberapa hari kemudian saya ulang tahun tanggal 11 Juni, tapi lewat. Dia telepon, halo selamat ulang tahun. Oh udah lewat, belum selesai ngomong. Dia telepon lagi. Sejak itu saya bilang, kenapa dia ganggu saya Tuhan? Sampai saya pulang ke Jakarta karena harus tanggung jawab pada satu kepanitiaan. Dia pakai pakaian adat.
untuk nyambut menteri, dia di bagian itu, saya manajer operasional pada waktu itu. Dan sampai di PRJ saya dengan Jimmy Untoro, rendengan jalan, tiba-tiba dia, Koko, kayak film India itu loh, Koko, tapi saya jaga hati saya. Ya, kapan pulang? Udah lama pulang, saya udah ngurusin ini operasional, karena dia juga baru datang. Dan seterusnya, singkat cerita, setelah saya ngomong, setelah dapat beberapa konfirmasi dari Tuhan, saya ngomong, ditolak. Saya ngatur strategi, enggak. Oh ya udah nggak apa-apa, saya cuma nyampein karena ini doa dan saya memang berharap kamu juga berdoa. Tapi ya udah kalau nggak apa-apa kalau kamu udah jawab sekarang. Ditolak, tapi nggak lama ditolaknya. Yang ingat Karani berapa waktu kemudian dia marah sama saya. Singkat cerita, kami komitmen dan kami bilang tahapannya harus dilalui. Kita ketemu dengan ketua 3 dekan alma mater kami pada waktu itu. Datang ke gembala, datang ke orang tua, ngomong mendapatkan persetujuan dari mereka. Setelah itu baru kami komitmen. Dan komitmen kami enggak untuk berdua-duaan, pelayanan sepenuhnya. Boleh tanya sama dia, enggak ada waktu untuk berduaan kecuali pelayanan. Ya. Dan kita biarkan 3 tahun Tuhan menuntun bagaimana dia mau membawa kita sampai kepada rencananya. Ya, saya sudah terlalu lama saya tahu, tetapi saya berharap ini bisa jadi bagian dari cerita hidup kalian. Kalian menjadi orang-orang yang mengikuti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan, salah satunya khususnya mengenai hubungan pasangan hidup ini. Ya, saya berdoa secara khusus buat itu supaya generasi muda kita ini boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya dan mendapatkan apa yang disebut dengan hubungan dalam kesejatian, cinta, ya, bukan kepalsuan cinta. Karena Tuhan memberi kepada saya pengertian, selama kita punya hubungan yang baik dengan pasangan hidup kita, maka kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau sebaliknya, selama kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita punya hubungan yang baik dengan pasangan hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita akhiri, kita akan berdoa. Kalau ada yang perlu khusus didoakan, mungkin ketemu dengan Kagun, Kaweni gitu ya. Dengan saya, dengan Karani. Ya, supaya kalian benar-benar menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Tolong bantu saya, ajarku mengerti. Haleluya Yesus. Amin. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Amin, amin, amin.
bawah menyanyikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ayo dengan keras katakan sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Ya Tuhan, Kau dengar. Kau dengar. Kami tahu hubungan pasangan hidup ini bukan hal yang mudah Tuhan. Biarlah ini menjadi doa anak-anak-Mu dan sampai di hadapan-Mu, di telinga-Mu, di hati-Mu Tuhan. Supaya menuntun anak-anak-Mu ini Tuhan sepenuhnya menemukan pasangan hidup yang tepat, yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah Bapa kami yang tidak menginginkan kami ada dalam langkah-langkah yang salah Tuhan. Yesus, Yesus. Jesus, Jesus. Amin, amin. Setiap kami ya Bapa. Oh, sikiara barara barara barara. Amin Tuhan. Engkaulah yang sanggup mengadakan setiap kebutuhan kami. Amin, amin. Kehendak-Mu terjadilah. Katakan Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu haleluya, haleluya. Kiara bara bara sekita kaya sikilo bala boyo sore de masandara. Ira ra bashandere de kera mashindala maya sore de. Shabakara bashada barala 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 barala.
Amin, 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 amin. Makasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, Engkau yang melihat menilik jauh ke dalam hati setiap kami. Apa yang menjadi kerinduan dan doa setiap anak-anak-Mu, khususnya untuk pasangan hidup. Bapak, biarlah Engkau yang pertemukan setiap anak-anak-Mu dengan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Apa yang kami dengar hari ini biar menjadi tuntunan dan tatanan kehidupan kami hari ini dan ke depan untuk menemukan pasangan hidup yang tepat. Karena kami sadari pasangan hidup bukanlah sesuatu yang kami inginkan Tuhan, tapi sepenuhnya Engkau kehendaki dalam rancangan-Mu yang sempurna. Karena itu biarlah Tuhan anak-anak-Mu pada siang hari ini boleh menangkap apa yang menjadi isi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami pada siang ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah, perlindungan Allah atas hidup anak-anak-Mu ini, supaya mereka tidak dirampas oleh segala hasrat nafsu yang Tuhan sesungguhnya mereka harus jaga di hadapan Tuhan. Supaya mereka memiliki apa yang menjadi kerinduan Tuhan sendiri untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Supaya mereka boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk hidup mereka hari ini dan ke depan. Untuk mereka melahirkan keturunan ilahi. Itu ada pada kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berkati, hamba berdoa dalam pengurapan Allah anak-anak-Mu Tuhan. Boleh menangkap semua apa yang menjadi pesan Tuhan ini. Dan hidup mereka sepenuhnya ada dalam tuntunan Allah yang sempurna. Terima kasih. Dalam waktu yang tepat menurut waktu Tuhan sendiri. Mereka boleh membangun hubungan-hubungan yang Bapa sungguh-sungguh ada dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Menyerahkan sekali lagi kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap pemimpin-pemimpin dari kehidupan anak-anak-Mu diberikan hikmat untuk memberikan teladan, memberikan Bapa pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anak. Berkati para pemimpin, para pengurus dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan menyerahkan hidup anak-anak-Mu dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami angkat tangan kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah anak-anak-Mu tetap ada dalam perlindungan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan yang menjaga secara sempurna untuk sekolah kuliah anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan dalam masa-masa pengejaran hikmat pengetahuan ini, anak-anak-Mu diberikan hikmat yang dari surga yang memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk mereka pintar, cerdas, berhikmat, itu Tuhan sendiri yang menyatakannya. Terima kasih, kami bersyukur dan kami terima saat ini rahmat, berkat, anugerah dari Bapa Surgawi. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna serta kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Hari ini sampai Maranatha, datanglah segera Tuhan. Karena kami setia menantikan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama katakan amin. Thank you teman-teman, berarti kita sudah selesai hari ini. Sebelum kita